Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dengan renungan harian bersama saya, Pendeta Deborah Munte, melalui akun YouTube Balai Holong Channel. Masih di harapan yang sama, kiranya channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita hari ini, Rabu tanggal 3 Februari, tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, karena tuntutan dan rutinitas kehidupan sehari-hari, kesibukan kerja, dan target-target keluarga yang semakin kompleks sering membuat orang tua menjadi stres dan mengalami ketegangan baik di tempat kerja maupun juga di rumah. Akibat dari kelelahan tenaga dan pikiran, tidak jarang emosional pun tidak stabil. Dan celakanya, orang yang lemah sering menjadi tempat pelampiasan kita. Dan tanpa kita sadari, mereka yang lemah di rumah adalah anak-anak kita sendiri. Maka firman Allah mendesak dan memperingatkan orang tua, bapa dan ibu, agar tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Apa maksudnya? Apakah anak-anak tidak boleh dimarahi dan ditegur sekalipun mereka kedapatan bersalah? Bapak, Ibu, Saudara, yang dimaksud dengan tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak bukan berarti anak tidak dapat ditegur. Tetapi justru yang sering terjadi adalah acap kali yang justru orang tua tanpa menyadari ketika berbicara kepada anak-anaknya sering menjadi otoriter, mengancam, berteriak, bahkan menghina. Sebagai orang tua, mestilah mengenali kata-kata yang sangat sensitif yang anak kita tidak suka dengar dan menimbulkan kepahitan di dalam hatinya. Misalnya kata gendut, hitam, keriting, malas, bodoh, dan lain-lain. Bisa saja dalam pikiran kita sedang bercanda, dan tanpa sadar kata-kata itu justru melukai dan menjadi kepahitan di dalam hati anak-anak. Oleh karena itu, patokan untuk menegur anak yang kedapatan bersalah, yaitu jangan sampai membangkitkan amarah di dalam hatinya atau menyakiti hatinya. Tiap anak memiliki keterbatasan dalam menahan kata-kata dan pukulan. Ada yang tahan diejek, ada yang tidak. Ada yang tahan mendapat rotan, ada yang tidak. Itu sebabnya seorang ahli pendidik yang bernama J.S. Feren mengatakan bahwa kenyataannya anak-anak adalah manusia. Mereka tidak seperti tanaman yang hanya menyambut lingkungannya secara pasif, melainkan anak-anak bereaksi. Artinya, anak-anak merespon setiap tindakan apa yang mereka terima. Mereka merekam di dalam hatinya dan mengingat untuk mereka lakukan. Itu sebabnya anak-anak sangat perlu dididik dan dinasehati di dalam ajaran Tuhan.
Artinya, standar kita menegur anak adalah standar firman Tuhan, yaitu menegur dengan kasih dan memberi pengampunan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita setuju bahwa mendidik anak-anak pada hari-hari belakangan ini tidaklah mudah. Tetapi para orang tua, Tuhan ingatkan agar tidak membangkitkan amarah dan menyakiti hati anak-anak, supaya mereka tidak tawar hati. Kolose 3 ayat 21. Melainkan orang tua berupaya memperlakukan anak-anak mereka dengan penuh kehangatan, penuh pengertian, penuh cinta kasih. Anak-anak semestinya dibimbing, bukanlah dihalau. Anak-anak semestinya diasuh dengan kasih, bukanlah diabaikan. Anak-anak mestinya didorong untuk mengasihi, bukan membuat mereka marah dan frustasi di dalam hati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Engkau menyertai kami di malam hari. Kami boleh beristirahat sejenak, menikmati malam yang sejuk, dan Tuhan kembali membangunkan kami pagi hari ini, menikmati anugerah hari yang baru yang senantiasa Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini, agar menjadi orang tua yang terus-menerus mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau Tuhan yang menyelami hati setiap orang tua. Biarlah Tuhan Engkau mampukan mereka untuk mendidik dan membawa setiap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan untuk semakin mengenal, bahkan merindukan dan mencari nasihat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami dalam satu hari ini hanya di dalam pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita untuk satu hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan memberkati. Shalom.